Cek 1 2 3. 1 2 3. Jumpa lagi dengan Kimojo 154 kelurahan 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Kimojo akan mencoba mencari sesuatu yang baru. Dan tentunya sesuatu yang baru itu jika dikemas dengan baik, pasti hasilnya pun akan baik. Apa itu sesuatu yang baru? Ya, seperti inilah. Kimojo berusaha untuk membuat suatu terobosan karena kita sebagai pegiat informasi setidaknya berkreasi atau ya sedikit membuat suatu inovasi lah, inovasi kecil-kecilan. Walaupun dengan peralatan yang sederhana, kita mencoba pada hari ini adalah hari perdana Kimojo yang melakukan podcast. Nah, podcast biasanya itu kita di satu tempat, tapi kita pengen podcast itu di beberapa tempat. Jadi kami agendakan atau kami namakan ini adalah podcast keliling. Saat ini di depan Kimojo sudah ada salah satu ketua RT. RT mana? RT 6. Nanti dulu. Sebelum saya perkenalkan siapa yang ada di depan saya ini, beliau adalah sosok yang saya kagumi dengan penampilan yang apa adanya, mungkin bisa dilihat kayak rock apa, bukan rock cewek, maksudnya penyanyi rock. Dengan gayanya yang khas. Nanti kita akan kita akan mengetahui siapa sih dia sebenarnya, apa sih senengannya, ya, apa sih kesukaannya. Nah, terus kita akan untuk lebih jauh lagi, bagaimana kalau kita perkenalkan dulu sosok yang di depan kita. Oke. Nah, malam Pak. Malam. Monggo Pak. Ini yang tadi saya barusan bilang dengan gayanya yang khas, mungkin Bapak yang saya kagumi ini bisa memperkenalkan diri agar nanti biar lebih jelas Pak, tak kenal, tak sayang. Ya, perkenalkan, saya dari RT 6 RW 5 Mojo. Terus repotin nama saya 2. Sopo sih? Pak Cip atau Hendrik. Wah, pasti kita akan pengen tahu kok bisa namanya 2, Pak Cip dan Hendrik. Nah, biar ngomong lebih enak Ya, lagi ini karena kita berbicara ini dengan tujuan kita bersilaturahmi dan juga kita obrol santai. Pak Hendrik adalah seorang ketua RT. RT berapa Pak? RT 6 RW 5 Mojo. RT 6 RW 5 Mojo. Tentunya sebagai ketua RT Pak ya, kalau kita memang sudah dipilih oleh warga berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat, dan itu adalah sebuah amanah Pak ya, dan amanah yang harus dipegang erat dan dijaga. Betul. Betul. Tentunya mungkin saya pengen tahu Pak Hendrik, sebetulnya Pak Hendrik sendiri dipilih jadi ketua RT itu merasa gimana gitu Pak? Kalau saya pengen tahu hatinya Bapak. Ya, ini sebenarnya cerita sedikit ya. Monggo. Saya itu tidak ada niat jadi RT. Nah, Cuman saya lihat mulai saya kan orang pribumi. Mulai saya kecil sampai gerang tuwek. Surabaya metu iki. Tidak ada perkembangan. Oh. Jadi dengan pengalaman di luar, saya berniat, ya apa sih jadi RT itu?
Ya memang kalau kita rasakan tuh banyak dukanya daripada suka. Tapi dengan dasar niat insun. Niat insun. Karena apa? Saya berprinsip Rasulullah kan sudah menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Wong sing apik sak donya iku yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ini saya pegang teguh. Karena sampai sekarang saya ini dengan siapapun harus bisa mengayomi. Karena apa? RT itu kan bukan pelayan, tapi pengawal masyarakat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak ada kesulitan. Karena di lingkungan itu kan bermacam-macam karakter Bang Emi. Warga, betul. Jadi kita harus sabar. Betul Pak, betul. Ya intinya kesitulah. Iya. Gue jadi merinding dengar kata-katanya. Kita bisa lihat, ya kan, penampilannya kayak gitu. Ketika dia mengutarakan apa ya isi hatinya, ternyata luar biasa. Karena tidak ada perubahan di wilayahnya. Katanya dari kecil tadi sampai dia gede, makanya hatinya tergerak untuk membangun wilayahnya. Dan Pak Cipto ini yang biasa dipanggil Hendrik, dikenali kampung Hendrik atau Cipto Pak? 50-50. 50-50. Kalau ibu-ibu yang manggil itu? Yang tua-tua itu khususnya itu nama dari ibu. Nek modern nama dari bapak. Oh, tadi kan aku udah janji pengen kita bahas 2 nama itu. Nanti dulu, tahan dulu. Kok bisa 2 nama? Oke, tadi Pak Hendrik sendiri bilang bahwa dia tergerak karena melihat situasi yang ada. Dan memang tidaklah gampang kalau kita pengen, ya seperti Pak Hendrik tadi bilang pengen jadi ketua RT, dan itu adalah pengawal Pak tadi. Saya bilang pengawal. Pengawal ya juga melayani juga sih sebetulnya bos. Karena gini, bahasa pengawal sama pelayan itu hampir sama nggak? Ya sama, cuman kesannya itu kalau pelayan itu seakan kita sebagai RT itu dalam tanda kutip diremeh no. Bukan Pak. Nah, itu dari sisi mana dulu Bapak melihat? Bapak melihat, jadi memang Pak, itu menurut panjenengan. Tapi kalau memang kebanyakan orang itu bilang pelayan Pak ya. Dalam arti pelayan itu bukan melayani dia makan, melayani, bukan lah Pak. Maksudnya iya, pelayan kan? Di hal layanan publik. Ya tahu, cuman gini, kita itu menghindari apa sih? Pemikiran-pemikiran masyarakat yang enggak sempit. Yang sempit. Iya. Oke. Mau pelayan, mau pengawal, intinya ikhlas dalam menjalankan atau memegang amanah yang telah diberikan oleh warga. Itu saja Pak ya. Iya, itu pasti. Luar biasa. Pak, berapa periode sih sampean di RT? Nah, ini 2 periode. Yang ini 2 periode. Cuman ini suara-suara sumbang. Apa? Itu warga itu katanya EKTP. Piye ini Bang? EKTP. Sak mati ini. Nggih. Ya mudah-mudahan nanti ada pengganti supaya bisa kayak seperti saya. Sebetulnya Pak ya, mau 2 periode, mau 3 periode. Memang Pak, pemilihan RT nanti memang ada aturannya Pak ya. Nanti kita akan ada cuklak, tetap kita akan ikuti aturan tersebut. Akan tetapi, jika warga menghendaki, mau gimana lagi? Ya, kalau memang warga menghendaki, silakan. Tidak dipermasalahkan. Karena kan RT itu adalah, tadi kan sudah dibilang pengawal masyarakat di wilayah panjenengan. Kalau memang Pak RT
Gak mau, tapi warganya mau. Gimana? Ini yang ya sudah. Nah, berarti memang sosok beliau ini adalah pilihan warga, dan tentunya mekanisme atau aturan-aturan yang sudah ada tetap kita jalankan Pak ya. Karena di dalam pemilihan nanti kan ada tim 3 Pak ya. Nah, tim 3 tetap berjalan, nanti ditawarkan kepada warga. Kalau memang warga menghendaki ya terserah tim 3 bagaimana dia menyelesaikan masalah ini. Apakah diadakan pemilihan, voting, gue doain kepilih lagi loh. Ya kalau kita untuk amanah wis terserah warga gitu. Siap, warga yang melihat Pak ya. Oke. Sedikit apa yang tadi kita dapatkan dari Pak Hendrik atau Pak Cipto terkait tadi ketua RT. Pak, mau nanya lagi nih. Sebagai ketua RT kalau hanya biasa-biasa saja kayaknya gimana Pak ya? Kurang greget Pak ya. Oh iya. Pasti tentunya Bapak punya program kerja, atau kalau dibilang program kerja nanti terlalu saklek, atau intinya mungkin kegiatan Pak ya, kegiatan atau angan-angan, karena sebagai ketua RT tidak hanya melayani warga, betul kan Pak? Nah, kegiatan RT juga setidaknya ingin membangun wilayahnya Pak ya, betul. Lebih maju. Biar lebih maju. Nah, tentunya Bapak punya angan-angan, dan saya pernah lihat di belakang tuh ada balai apa itu Pak? Itu balai RW atau balai RT Pak? Tolong jelasin Pak. Balai RT. Ini Bang. Makanya kita itu kalau sudah kita sumpah niat insun. Itu berat loh Bang. Iya betul. Beratnya apa? Jadi kita sebagai RT ndak ya nun sewu ya ndak terus santai-santai. Program-program itu kita tuh harus tahu punya. Kita punya program. Mau dikemanakan warga kita. Betul. Kalau kita itu cukup RT ludruk. Terus kapan maju nih? Maksudnya RT ludruk apa tuh Pak? Nah, maksudnya RT ludruk. Sorry saya potong. Ya kayak dagelan itu. Ya. Makanya itu sebagai RT kan ya harus benar-benar. Betul Pak, betul. Tanpa tembang pilih. Ya kita mengawal sampai kemanapun itu ya harus ikhlas. Memang ya kita tuh sudah yang namanya RT ya korban material, finansial. Waduh. Material di depan toko banyak Pak. Nah, jadi ya nanti kita tuh berusaha ke depannya lebih maju. Lebih maju. Tadi sebenarnya tadi kan saya tanya Pak, di belakang itu pos RT berarti? Ya. Pos RT dengan luas lahannya berapa Pak? 7,7. Lebar 7,76 kalau tidak salah itu. Lebar 7. Panjangnya 35. Pemirsa, terus terang saya sudah hampir dari 117 RT yang ada di Mojo, saya sudah keliling. Dan memang banyak yang RT ya, banyak yang punya pos, bahkan tidak ada. Ini ada pos tuh ukurannya 7 kali 30. 35. Nanti deh, karena kita posisi podcast lagi di depan rumah, jadi kita nggak bisa ngelihat kondisinya. Nanti akan saya tampilkan gambarnya seperti apa. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Dari 117 RT yang ada di Kelurahan Mojo, 13 RW yang ada dari 117 RT, 13 RW, pos RT yang ada di sini yang bukan saya muji loh Pak, ini saya memang ngomong apa adanya. Pos sampean itu luar biasa. Saya juga ketua RT, saya ngiri Pak, pengen punya pos. Tapi lahannya Pak, ya bukannya lahan, maksudnya terbentur dari kondisi demografi yang ada di wilayah saya. Kebanyakan gitu. Nah, beruntunglah panjenengan punya demografi seperti ini,
Kebetulan jadi bisa bangun pos. Kalau dibilang megah, kalau sekelas RT ya lumayan. Bukan lumayan lagi tuh Pak. Tak lihat aja, wih lampunya Pak kayak di hotel, kayak di mall-mall gitu. Ya lampunya 1.200 Pak. 1.200, lampunya tok 1.200 gendeng. Lampu yang itu ya, 200.000. Satu biji. Ya. Ada berapa lampu tuh? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 9 kali 200 berapa itu? Tentunya punya pos itu kan tidaklah gampang Pak. Bisa bangun dengan seperti itu hasilnya. Itu dananya dari mana Pak? Ya gini makanya mulai awal kan kalau namanya itu kan apa sih artinya niat insun. Insun betul. Nah kita ulangi lagi. Kalau kita sudah mengarah ke niat insun, jadi pemikiran kita itu harus berkembang. Betul. Terus untuk masalah pembangunan, ya kita namanya punya warga, ya kita swadaya. Swadaya? Ya swadaya. Jadi sampai sekarang saya ini tidak pernah minta bantuan, entah dari pemerintah. Ya. Karena apa? Memang sebenarnya saya ini tidak senang mengajari warga saya itu membuka telapak tangan. Karena kita itu sehat. Iya. Ya apa caranya supaya kita itu punya balai, kegiatan-kegiatan itu bisa lebih maju. Yang penting kita itu bisa merangkul warga, kita ajak ngobrol-ngobrol, insya Allah pasti ketemu jalan. Berarti itu urunan Pak ya? Ya. Urunan. Ketemunya, di wilayah Panjenengan itu ada berapa kakak? 100, kurang lebih 100. Kurang lebih 180 kakak. Semakin banyak kakak yang ada di wilayah kita, itu adalah aset. Bagaimana kita mengelola aset tersebut. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk Bapak Hendrik. Dia bisa mengelola aset tersebut. Aset dalam arti bukan kepunyaan kita Pak ya, dalam arti itu ya. Apa ya kalau dibilang dalam satu ayat itu memang aset. Jadi dalam arti ini sumber daya Pak ya, sumber daya manusia. Betul. Diberdayakan. Jadi membangun suatu seperti tadi itu dengan hasil dari swadaya masyarakat itu bisa ya jempol 2 buat sampean. Terima kasih. Hal yang luar biasa. Tentunya tidak semulus apa yang mungkin sampean angan-angankan tersebut Pak ya. Pasti ya. Ada sedikit ya kerikil-kerikil yang ya itu pasti. Makanya kerikilnya kayak apa sih? Makanya itu kan kita itu ceritanya kan kembali lagi Bang. Sudah resiko. Toh kita membangun balai itu kan memang kita swadaya. Cuman ya enggak tahu angin dari mana. Saya ini dipinjemi uang 100. Ya dengan adanya warga kita yang peduli ngasih donasi meskipun utang. Oh berarti dipinjemi sampean? Iya, dipinjemi tanpa bunga berarti? Enggak ada bunga. Luar biasa. Semoga ya, Pak ya, saya doain Pak donatur tersebut rezekinya tambah banyak. Amin. Punya anak soleha. Amin. Dan sekarang Pak, utangnya udah lunas belum? Sudah. Dengan niat. Lunas. Kembali lagi, semua itu kembalikan niat insun Bang. Kalau kita tuh niat. Berapa tahun itu Pak? Mungkin 1 tahun itu lunas. 1 tahun bisa melunasi hutang yang dipinjamkan sang donatur tanpa bunga dari warga. Gue cuma bisa geleng-geleng doang dah. Ya kembali lagi Bang, semua itu niatin. Iya. Semua itu niat. Selain tentunya Pak ya, selain sampean membangun itu, apa sih yang pernah yang sampean pernah bangun selama sampean menjadi ketua RT Pak? Selain pos, kegiatan apa Pak?
Kalau itu di pembangunan Pak ya? Pembangunan. Itu di pembangunan, mungkin di kesehatan atau di pendidikan atau di olahraga, ada nggak yang lain Pak? Nah gini, mulai awal kita tuh jadi RT, memang program saya itu pembangunan dulu Bang. Pembangunan dulu. Karena apa? Mulai dulu tuh ya kita tidak menjelekkan yang dulu. Betul. Kenapa sih di wilayah kita tuh masalah paving aja nggak bisa lolos? Oh, paving yang di jalan. Paving, balai, kita tuh kebersihan, kita utamakan dulu. Selesai ini ya ini, nanti ini kalau kita sudah selesai, mungkin tinggal satu di belakang itu pavingisasi ulang karena banjir Mas. Karena banjir, berarti kondisinya rendah Pak ya? Iya, rendah di depan balai. Berarti sampai lebih mengutamakan pembangunan dulu Pak ya? Habis Dan itu udah berjalan belum pavingnya Pak? Udah. Kalau di belakang masih pengajuan. Masih pengajuan. Ya kita nggak mengajukan satu pos satu titik. Ya kita ya berdasarkan kita kan ya banyak teman atau ya konco kancane aku gitu loh Pak. Jadi ya apa cara nih? Temanku punya teman. Ya apa cara? Kayak lagunya siapa itu Pak? Temanku punya teman. Iwan Fals. Mirip Iwan Fals ya. Ya selesai pembangunan nanti memang sudah banyak sih program itu. Kayak senam untuk lansia. Tentunya senam Pak ya, karena sudah punya pos RT. Itulah benar Pak Hendrik ya. Jadi dibangun tempat dulu. Ada tempat pasti ada kegiatan Pak ya. Jadi kan kita kan nggak mengganggu. Betul. Warga lain, jalan umum. Kebanyakan Pak ya ada yang senam tutup jalan Pak ya. Itu iya, kadang-kadang kurang mendidik itu Bang. Menurut saya loh iya Bang. Sih, ya memang kita maklumi. Tapi karena kondisinya Pak, memang karena kondisi Pak ya. Mungkin kan kalau sebulan sekali atau sebulan 2 kali enggak apa-apa Pak ya. Ya kadang karena kondisi loh Pak. Meskipun gini, kita itu kadang orang itu kan banyak sing kolot sih Pak. Betul. Sudah dikasih. Sampean termasuk yang kolot enggak? Oh enggak. Nek kolot gak dipilih warga Bang. Wah asik. Asem. Terus lanjut. Selesai nanti kita kegiatan untuk anak-anak ini pastilah. Mulai nari-nari itu Pak ya. Iya. Nari. Saya pernah lihat Pak kegiatan nari itu Pak ya. Itu masih tetap berlanjut. Alhamdulillah. Nah, itulah manfaatnya memang salah satu kendala di setiap RT itu adalah pos RT. Pos RT adalah tempat berkumpulnya warga. Kalau balai RW tempat berkumpulnya warga di tingkat RW. Kalau pos RT tempat berkumpulnya warga di tingkat warga. Tergantung kepalanya Pak. Tergantung kepalanya. Iya Bang. Kalau kita kepalanya maksudnya apa tuh Pak? Ya RT ini kan kepala kampung. Kepala banyak Pak. Ini kepala. Nah, terus nanti ini Karang Taruna kemarin. Karang Taruna, Merembet Karang Taruna. Ini kemarin sudah mulai aktif. Ya kita didatangi dari Karang Taruna RW, Lurahan. Terus kemarin itu Mas Yusri bawa teman-temannya minta sekretaris. Ya kita alhamdulillah. Pengen dibentuk Karang Taruna. Ya sudah bentuk kemarin. Di tingkat RT. Iya. Sudah dibentuk. Sudah. Luar biasa. Nah, nanti kegiatan ya kita tinggal apa sih kemauan anak-anak kita cuman kasih support aja. Betul. Walaupun itu namanya Karang Taruna Pak ya, kan berisi pemuda-pemuda yang ada di wilayah Panjenengan. Dan tentunya Karang Taruna itu kan kudu diemong Pak ya. Oh iya. Nah, berarti kita kan bapaknya. Bapak kedua dari bapaknya yang ada di rumah. Oke, dengan saya doain aja Pak, apa yang Bapak nanti harapkan semoga tetap berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya Allah. Amin. Halo, sedikit bincang-bincang kita tadi terkait apa yang dilakukan oleh Bapak Cipto terkait
kegiatan atau program kerjanya sebagai ketua RT. Nah, itu adalah program kerjanya. Dan tentunya semua RT memang setidaknya harus ada program kerja dengan tujuan supaya kita mengerti ketika kita menjabat sebagai ketua RT, ya setidaknya ada yang kita tinggalkan Pak ya. Jadi tidak hanya stagnan, ya itu aja, tidak ada perubahan sama sekali. Kalau hanya kerja bakti itu hal yang biasa Pak ya. Ya. Nah, Gini ada tambahan Bang. Iya, monggo Pak. Kita ulangi lagi ya. Kita sebagai RT itu kita berkaca dulu di keluarga besar. Berkaca dulu Keluarga besar. Warga besar, maksudnya apa tuh Pak? Maksud keluarga kita dulu. Oh, warga kita dulu. Berkaca, katanya gede gitu? Iya. Bukan, katanya gede gitu? Gede, Oh. lapangan Tambak Sari. Kalau kita bisa menuntun warga kita dulu. Bahasanya bro. Insya Allah. Insya Allah. Kalau di luar kita sudah pengalaman. Ya apa? Noto warga. Maksudnya apa kan? Banyak karakter. Betul. Nah itu. Setiap warga pasti punya karakter yang berbeda Pak ya. Itu kan yang tahu ya panjenengan semua. Yang dirasakan RT itu kan susahnya dari situ. Susahnya dari situ. Tapi kalau dibilang susah terus, nggak mungkin kan makanya Pak. Itu lakonono. Niatin sun. Iya. Tetap dilakukan. Iya. Terus sekarang kita tambah lagi, kita sebagai RT yang nggak cukup kita membantu warga, kita harus turun ke RW. Turun ke RW. Iya, kita bisa ngobrol-ngobrol di RW apa program-program ke depan. Oh, maksudnya kita sharing itu Pak ya? Iya. Sharing dengan Pak RW. Membantu kinerja Pak RW supaya ada keringanan. Membantu kerja Pak RW. Iya. Loh Pak RW kan punya program sendiri Pak. Iya, kan kadang orang itu kan ada kekurangan, ada kelebihan sih Pak. Istilahnya kita bertukar pikiran Pak, koordinasi. Kan kalau kita RT sudah mumpuni, RW ada kemajuan, ya tambah seneng loh Pak. Betul. Anggar kita terus duduk manis rokokan, ngopi. Sebentar. Mangan ketan. Gue denger-dengar, bukan gue denger-dengar, RT itu ada bayaran ya? Ya bukan bayaran ya, istilahnya mungkin apa ya? Kasar ya Bang ya. Kosar ya kalau bayaran ya. Mungkin ya pengganti administrasi sebesar 1 juta rupiah dipotong pajak. Menurut panjenengan, ya apa? Sebenarnya gini loh Bang. Gak ada ceritanya menungso gak butuh duit. Betul. Cuman ini uang apa? Jangan kita terus sebagai RT terus dengan fee segitu terus bangga, terus lupa pekerjaan. Waduh. Ya kita kalau ada rezeki didik ya dibagi-bagi lah. Wah, siapa Pak? Ya gak usah tak sebutnya, kancane aku Pak. Kancane. Staf maksudnya Pak ya. Kita kan punya staf. Tidak mungkin ya, dalam staf RT itu bekerja sendiri Pak ya. Staf RT kan punya staf, ada maksudnya RT ada wakil, ada bendahara, ada sekretaris ya Pak ya. Berarti dibagi ke kancane-kancane itu. Iya, kancane kancaku. Iya. Supaya semangat. Apa Pak tadi? Kancane kancaku. Koncone kancane kancaku. Iki kan bahasa ludrukan. Bahasa ludrukan. Tentunya jika hal seperti itu misalnya Pak ada rezeki, ada seneng, susah seneng ditanggung bersama bareng-bareng. Luar biasa. Tapi ada juga nggak Pak? Mohon maaf, misalkan dapat itu diem aja wes maksudnya ya wes buat kebutuhan Pak RT sendiri. Itu kan haknya RT juga kan, boleh kan Pak ya? Semua itu Pak. Kembali lagi. Tergantung orangnya. Iya. Karena itu adalah kalau dibilang hak, menurut sampean itu hak atau apa Pak? Ya hak, cuman kan hak juga Pak ya. Ini kita kerjakan sosial sih Pak. Betul. Jadi kita jangan terus membayangkan merasa ki hakku. Waduh. Kon katake kate lapo ya jangan lah. Wah. Ya kita bagi
rezeki dikit ya kita bagi. Apalagi nanti kalau honor RT itu sampai. Di sini ada staf sampean nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Lah ada gue tanya, bener nggak nih apa yang diomongin nih? Loh, orang jangan dilihat casingnya. Tuh. Orang jangan dilihat casingnya. Apa arti itu? Don't look. Jangan lihat buku dari covernya. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Don't look the cover atau apa ya? Ya nanti tak takoni kancane kancaku. Betul, ditakoni koncone kancane kancaku. Nah, memang kita tidak bisa melihat orang dari luarnya saja. Kadang orang ya kelihatan seperti ini, tapi kita tidak tahu jadi seperti ini. Kita bisa, ya itu kembali lagi ke kita. Ya intinya jangan melihat orang dari luarnya. Itu yang pesan yang bijak sekali. Pak Cipto, lama sudah sedikit seru bincang-bincang ini. Terus terang takoni seru. Tadi program kerja sampean bangun pos RT. Dari bangun pos RT itu berlanjut ke kegiatan warga dari senam, nari, terus masih tambah banyak loh Bang. Masih banyak lagi tuh Pak. Terus tadi terkait honor. Nah, sekarang ini Pak yang saya pengen tanya lebih dalam lagi itu sebetulnya kerikil-kerikilnya ini apa sih Pak sebagai ketua RT? Dalam arti itu ya mungkin hambatan atau tadi yang kita bicarain tadi seneng-seneng tuh ya. Kita agak wah enak gini ternyata itu. Nah, pasti kan ada sebenarnya enggak enaknya. Nah, enggak enaknya kayak opo. Nah, ini sebenarnya itu ya itu tadi loh Bang. Ada sih kerikil, cuma yang kita maksud kerikil itu kan orang ya berpikirannya itu dangkal. Istilahnya itu uper. Nah itu. Jadi ya kita harus sabar. Iya. Kita atur kayak aturan. Nggak boleh menghina Pak ya, nggak boleh menghina. Oh enggak, jangan. Betul. Terus. Ya. Jadi, nah kembali lagi tuh memang kerikil-kerikilnya itu ke masyarakat. Ya makanya itu kan ya namanya aja beda-beda karakter gitu loh Bang. Jadi kita harus sabar. Ya kita tetap kita rangkul, kita kasih kasih saran. Ya apa enaknya. Iya. Jadi apa sih? Kita tidak terus langsung hari ini 2 hari bisa nurut enggak. Ya kita proses semua itu. Jadi ya itulah dukanya sebagai RT. Ya. Memang Pak, duka sebagai ketua RT itu kalau dibilang RT itu enak, ya enggak enak. RT itu yang enggak enak, ya wis enak juga. Jadi tergantung kita cara menyikapinya dan melakukan karena ketua ditunjuk warga sebagai ketua RT itu ya memang karena sudah ditunjuk dan itu adalah sebuah amanah dan memang harus dijalankan dan harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban enggak di dunia aja loh Bang. Nah nanti itu. Di akhirat ditanyain Pak ya. Ya apa kan kamu. Nah lo. Noto wong. Dunia. Nah lo. Itu Pak. Pak Cipto. Khususnya ini di luar dari ini KRT-an. Selama ini kan Bapak tahu sendiri, udah beberapa tahun dari tahun 2019 ya Pak ya, 2019, 2020, dari 2020 Pak ya, 2020, 2021, 2022, dunia itu sedang dilanda pandemi, betul kan Pak? Itu udah berjalan berarti dari tahun 2020 sampai sekarang, tapi sekarang kan sudah mulai sedikit mereda Pak ya. Nah, saya pengen tahu Pak, apa tanggapan sampean terkait pandemi ini Pak? Ya memang ya, ini kalau orang dulu kan bilang wabah. Wabah Pak ya. Ya kita. Berarti itu COVID itu benar-benar ada Pak ya? Ya ada. Makanya itu kita. Berarti Bapak percaya itu COVID ada Pak ya? Ada. Terus kita ya apa caranya kita menyampaikan di masyarakat. Kadang masalah vaksin aja ruwet.
ruwet. Tapi dengan keruwetan ya kita kembali lagi. Ya namanya awak kita di bapak, ya kudu sabar, kita rangkul, kita rayu. Ya alhamdulillah ya mungkin 90% lah. 90% warga sampean sudah divaksin. Terkecuali yang ada riwayat. Betul, itu kudu hati-hati juga Pak ya. 90% udah banyak sekali Pak ya. Itu dikembalikan lagi ke orangnya Pak ya. Dan tentunya Pak mencapai angka sebesar itu tidaklah mudah Pak ya. Untuk mengajak warga sampean itu. Ya istilahnya. Ono nggak Pak sing banggel itu? Ya itu tadi loh. Kerikil-kerikilnya dari situ Bang. Pengku. Iya. Ya kita. Pengku bahasa apa ya Pak? Artinya. Olot. Olot. Ya kurang maju gitu Bang. Jadi kita. Tapi tetap kita hadapi dengan penuh kesabaran Pak ya. Namanya bapak Bang. Sampean sabar juga orangnya ya. Tapi tetap sampean punya emosi dong. Ya, jelas gini Bang. Halo. Jangan emosi sih. Enggak. Lagi ngene ya ojo emosi sampean. Ceritanya sedikit. Enggak ada emosi. Emosi kita uklek-uklek Bang. Aduh jangan Pak. Diuklek-uklek. Saya tetap pakai. Nah, gini loh Bang. Itu ya kita kan semua itu awal dari perilaku kita. Mana kita menyampaikan di warga itu sering saya sampaikan. Mari kita belajar sing rukun. Kalau ada apa-apa ya ayo kita rembukan. Karena apa? Saya sudah sampaikan. Nek elek aku ojo duru ya. Ayo saiki sing api-api ae. Iya. Wong nek api ku akeh dulure. Jangan gampang-gampang suudon sama orang. Wis masih elek dinilai api ae ngono. Jadi apa? Gak membeban diri kita sendiri. Ini prinsip loh Bang. Iya betul. Tadi kan sudah saya sampaikan. Apa-apa wong dunia si api wong sing sok bermanfaat bagi orang lain. Tapi tadi saya pernah tadi bilang ya. Sampai kan punya emosi juga. Ya. Pernah nggak sampai pernah emosi sama warga sampean itu keluar singa sampean itu? Gini, kita orang Islam, orang Islam. Benar dah. Kita orang Islam. Iya, amin. Ya kita istighfar. Sebagai muslim ya. Istighfar mendoakan. Nyebut. Ya astagfirullahaladzim. Supaya apa? Supaya yang bersangkutan itu dapat hidayah. Iso berubah pikiran gitu aja. Itu kalau sampai emosi seperti itu Pak? Loh iya Pak. Bener tak? Belum pernah lihat soalnya aku Pak. Masa tak ulangi mana? Niatin sun. Iya. Apa dong Pak? Enggak. Wah gue beri loh. Enggak. Kan sudah tak sampaikan. Nek elek aku ojo jurui. Pegel aku udah pegel. Iya. Jadi ayo sing api-api. Enggak meso sampean itu. Istighfar. Iya. Enggak meso. Enggak kan? Enggak Pak. Oleh ya. Enggak tahu aku meso. Enggak tahu. Biyen. Saiki Pak. Cok. Kita berusaha. Jadi bapak nyuntuh sing api. Oh iya, bener. Ya. Nek elek pengalaman. Jadi ayo tak nyuntuh sing api. Wis bosen ya. Wis pegel ya dhewe. Nggih. Tapi nek ana sing ngejak ya sik titik-titik gelem Bang. Tapi sing ado. Enggak ketok. Ojo sampai di belakang ngrungono lho. Awas yo. Oke pemirsa, itulah sedikit bincang-bincang Kimojo. Dan ini adalah sekali lagi saya utarakan ini adalah podcast perdana dari Kimojo yang sedikit ingin berpodcast ria dengan cara kita tour the podcast. Kalau saya bilang tour the podcast ya bahasa kerennya Pak ya. Rencana kami akan memang keliling dari 117 RT 13 RW yang ada di Mojo. Jadi nanti kami sebagai Kimojo dengan tim akan keliling ke 117 RT dan 13 RW. Dalam waktu mungkin karena pemilihan nanti tahun ini akan ada pemilihan Pak ya. Jadi kita usahakan nanti sebelum pemilihan ketua RT program ini sudah selesai. Karena saya pengen tahu banget ini ya seperti gini lah. Saya pengen tahu suka dukanya sebagai ketua RT. Dan barusan kita sudah ngobrol, ternyata ya seperti itulah.
suka dukanya ketua RT banyak dukanya katanya banyak ya. dukanya. Banyak dukanya Pak ya. Tapi tetap sukanya cuma 20%. Sukanya cuma 20%. 80%-nya dukanya Pak. Yang penting nggak nestapa gitu. Betul, wis dilakonono Pak ya. Oh iya. Dan semua amanah itu harus dijalankan Pak. Harus dijalankan. Kan gak isa ngene awak dhewe. Wis kakean dosa dadi. Terakhir Pak. Tentunya kan sebelum kita menutup perbincangan, ada yang sedikit mengganjal dari saya Pak. Program sampean bagus. Tak lihat. Niat sampean insun. Sampean tadi ngomong sedikit ada sedikit bahasa-bahasa Arab. Aja kaget Pak. Ternyata yai wong iki. Terus tapi ketika saya lihat penampilan sampean ini Pak. Gak percaya. Rambut sampean itu gondrong Pak. Biasanya kan RT klimis Pak ya. Rambutnya pasti rapi, cepak. Ini kenapa Pak? Kok sampean memang sengaja seperti ini atau memang ini gaya panjenengan? Gini, kita kan orang seni. Beliau adalah juga seorang seni, jadi dalam dirinya itu sudah tertanam jiwa-jiwa seninya itu. Jadi memang penampilannya seperti ini. Makanya tadi saya utarakan, jangan lihat orang dari luarnya. Seperti ini hatinya ternyata sangat mulia. Belum tentu orang yang bagus, yang pakai kok, yang rapi atau apa, hatinya belum tentu baik seperti yang kita lihat. Itu adalah salah satu poin pembicaraan pada hari ini. Intinya satu tadi Pak, jangan melihat orang dari luarnya. Lakukanlah sesuatu dengan niat yang tulus dan ikhlas. Amanah. Amanah, 3 berarti. 1, jangan lihat orang dari luarnya. 2, lakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Yang ketiga tadi, amanah. Ya. Jadi dari pembicaraan ini ada 3 poin yang kita dapatkan. Tadi pembicaraan kita sudah panjang sekali dan saya atas nama Kimojo mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bapak. Walaupun tadi saya kesini Bapak bilang itu agak gereng, kurang fit, tapi setelah ada ini saya lihat malah hilang Pak ya. Lah, berarti semua penyakit jika kita rasakan, jika kita tidak rasa, bukan kita tidak rasakan ya, semua kembali ke pikiran kita ternyata Pak ya. Kita merasa, makanya ternyata jadi kalau kita itu kaget ya Pak, kok jadi enak gitu suara sampean. Kalau makanya itu Bang, kalau kita itu beban dari seseorang, berarti kita tuh menambah penyakit diri kita sendiri. Kalau kita itu terlalu membeban, kita pikirin itu Pak ya. Kalau kita terlalu memikirkan sesuatu yang berlebihan, akan berdampak kepada diri kita sendiri. Kalau bisa itu di gua Pak ya. Iya. Mana ketenangan sedulura. Betul. Ikhlas. Tapi enggak tahu kalau masalah uang ikhlas bodoh enggak tahu. Soalnya kata ada duit Pak. Kan nyambut gawe mau jadi peseni, bikin logam. Oh, jadi kalau Pak habis gajian langsung dikasih ke istri Pak ya tentunya. Iya, harus itu Pak ya. Kewajiban. Kita pegang sendiri gaji itu Pak, ya Pak, boleh nggak Pak? Kita dapat kerja nih, terus pegang sendiri, nggak kayak istri, boleh nggak Pak? Itu namanya kan nggak sakinah. Nggak sakinah. Sakinah mawaddah warahmah kuduan Bang. Sakinah mawaddah warahmah. Iya, mau tak tuturi sampean. Nggih, kula belajar dari panjenengan. Seru banget ya ngobrol kita hari ini walaupun sebentar. Beliau adalah sosok yang saya kagumi. Nama lengkapnya Cipto Adi sebagai ketua RT 6 RW 5 dengan penduduknya yang berjumlah 180 kakak dikalikan kalau kita ambil 3 kakak per 1 kakak 3 orang kali 180 bisa dibayangkan hampir 600-700 jiwa yang ada di wilayah RT 6 RW 5 dan tentunya tidaklah mudah kita menyatukan merangkul warga sebanyak itu untuk menjadi satu ikatan
kekeluargaan yang luar biasa. Aplaus dan salut buat Bapak Hendrik yang kelihatan sedikit agak ngerok-ngerok karena memang jiwanya jiwa seni. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Hendrik, semoga apa yang panjenengan angankan sebagai ketua RT dapat tercapai. Dan tentunya juga apa yang sampean lakukan, tentunya Allah tidak akan menutup mata. Pasti itu akan menjadi amal jariyah sampean kelak di akhir zaman. Pak Cipto, sebelum menutup pembicaraan kita yang tadi luar biasa, di belakang saya ini banyak pohon, Pak. Iki, tak lihat pohonnya unik-unik. Ini beli, dikasih, atau dari mana, Pak? Kembali lagi kita kan orang seni. Ya kita mulai pemula. Dikasih. Dikasih konjone kancaku. Konjone kancaku. Tapi ada juga yang beli, Pak ya? Tidak ada. Dikasih, Pak. Dikasih. Jarang loh, Pak. Ya ini untungnya kalau kita akeh dulu. Ya. Ini kalau beli berapa ini, Pak? Gak bisa dibayangin. Pak, nanti gua kalau pulang boleh bawa satu? Ya saya tak hitungi. Hitung? Iya. Mudah-mudahan dapat satu. Lumayan. Kita bisa lihat pemirsa di belakang kita ini ternyata banyak pohon-pohon yang unik. Saya baru lihat ini pohon, ya bukan baru lihat, pernah lihat di media atau di di internet, di YouTube atau ya. Dan ini saya baru lihat secara langsung bonsai pohon kelapa. Janda bolong itu, Pak ya. Janda bolong. Ada di depan ini itu. Jenis apa ini? Ikroy. Dan memang ini adalah karena dia orang seni, jadi dia ya sedikit menampilkan apa itu seni. Inilah seni, Pak ya. Saya satu pesan. Pemirsa Kimojo, kita akhiri bincang-bincang perdana ini. Tunggu selanjutnya saya akan berkunjung ke wilayah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya gak minum. Mangga. Enak, Pak. Sopo sing gawe? Mai arek-arek. Mai arek-arek. Wah, Yayang tercinta. Iya. Enak bener.